Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Latifah Kolbi Ihwan dengan NIM G0111911339 dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk praktikum saya tentang stomata dan transpirasi. Judul jurnal saya yaitu hubungan antara kerapatan stomata dengan ketahanan kekeringan pada somaklon padi gajah mungkur, tauti, dan IR64 oleh Endang Ngati Lestari. Air dalam jaringan selain berfungsi sebagai penyusun utama jaringan aktif, mengadakan kegiatan fisiologis juga berperan penting dalam memelihara turgo di atas yang diperlukan untuk pembesaran dan pertumbuhan sel. Kekurangan air pada tanaman ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi seluruh proses metabolisme yang pada akhirnya akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Kekurangan air pada tanaman dapat disebabkan akibat kehilangan air secara berlebihan pada proses transpirasi melalui stomata atau melalui sel lain seperti kutikula. Stomata itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kalau kutikula itu merupakan sel pelindung sistem tajuk yang berada di atas tanah. Stomata selain berperan sebagai alat pertukaran gas, juga berperan penting sebagai alat adaptasi tanaman terhadap cengkraman kekeringan. Apabila tanaman pada kondisi kekeringan, stomata akan menutup untuk menahan terjadinya laju transpirasi. Senyawa yang menutup dan membuka stomata disebut asam absisat atau ABA. Nah, ABA itu memberikan sinyal kepada stomata apabila dalam keadaan kekeringan sehingga stomata dapat menutup. Mekanisme toleransi pada tanaman sebagai respon adanya cengkraman kekeringan yaitu pertama, kemampuan tanaman tetap bisa tumbuh pada keadaan kekeringan namun mengurangi luas daun dan memperpendek siklus hidup tumbuh gitu. Kemampuan akan menyerap air dari lapisan paling dalam. Yang ketiga, kemampuan untuk melindungi meristem akar dari kekeringan dengan meningkatkan akumulasi senyawa seperti glisin, betain, prolin untuk osmotic adjustment. Baru yang keempat, stomata untuk mencegah hilangnya air daun. Tujuan dari penelitian jurnal ini itu untuk melihat hubungan antara kerapatan stomata dengan ketahanan terhadap kekeringan pada somaklon padi, hasil dan seleksi in vitro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kriteria seleksi ketahanan tanaman padi terhadap kekeringan. Pembahasan. Pengamatan pada epidermis daun bagian bawah dari varietas gajah mungkur, tauti, dan IR64 yaitu menunjukkan bahwa susunan epidermis pada bagian bawah daun terdiri atas stomata, sel silika, sel panjang, dan sel gabus. Varietas gajah mungkur mempunyai stomata dengan kerapatan paling rendah di antara dua varietas lainnya. Hal ini juga sudah diidentifikasi oleh Suwardi pada tahun 1998 yang menunjukkan bahwa gajah mungkur termasuk dalam padi gogo yang tahan kekeringan. Perhitungan jumlah stomata pada beberapa bidang pandang terhadap somaklon yang diamati menunjukkan bahwa kerapatan stomata pada gajah mungkur paling rendah dibanding tauti dan IR64. Karakter genetik stomata yang menentukan tingkat adaptasi tanaman terhadap lingkungan kering dan kerapatan stomata yang rendah merupakan potensi untuk meningkatkan ketenggangan terhadap defisit air. Dari ketiga varietas yang diamati diperoleh bahwa kerapatan stomata tertinggi dijumpai pada somaklon varietas padi tauti. Varietas tauti tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tanaman yang tahan terhadap kekeringan dengan kerapatan stomata yang rendah. Sedangkan pada kerapatan stomata pada varietas IR64 pada umumnya lebih rendah dibandingkan varietas tauti namun lebih tinggi daripada varietas gajah mungkur. Kerapatan stomata pada tanaman hasil seleksi in vitro terseleksi yang tahan kekeringan pada umumnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa induksi mutasi dapat menimbulkan perubahan anatomi antara lain kerapatan stomata menjadi lebih rendah. Sel stomata pada varietas IR64 nampak berderet-deret rapat membentuk garis lurus sejajar dengan sel panjang stomata tersebut memenuhi bidang pandang. Stomata pada varietas tauti tampak paling tinggi kerapatannya bila dibandingkan dengan varietas gajah mungkur dan IR64. Stomata pada varietas tauti berderet-deret beberapa lapis dan memenuhi bidang pandang, namun pada beberapa somaklon menghasilkan stomata dengan kerapatan yang rendah. Perlakuan radiasi dan seleksi dapat menimbulkan perubahan anatomi antara lain stomata yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan pada somaklon hasil radiasi dan seleksi in vitro. Levitt menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketahanan tanaman terhadap kekeringan termasuk diantaranya kecenderungan untuk memperlambat dehidrasi seperti absorpsi air, permukaan secara efisien, dan sistem konduksi air, luas permukaan daun, dan strukturnya. Pendekatan anatomi ini penting dilakukan untuk mendukung pendekatan fisiologi maupun morfologi.
dalam menentukan genotip yang peka maupun yang mampu beradaptasi pada kondisi cekaman kekeringan. Korelasi antar karakter dapat dijadikan sebagai alat seleksi tidak langsung terhadap karakter utama. Seleksi tidak langsung akan berhasil jika karakter tersebut dapat diukur lebih cepat dan akurat dibandingkan karakter utama. Kerapatan stomata dapat mempengaruhi dua proses penting pada tanaman, yaitu fotosintesis dan transpirasi. Menurut Miskin, pada tahun 1972, tanaman barley yang mempunyai kerapatan stomata yang tinggi akan memiliki laju transpirasi yang lebih tinggi daripada tanaman dengan kerapatan stomata yang rendah. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu semakon gajah mungkur, tauti, dan IR64 yang dianggap tahan kekeringan pada umumnya mempunyai kerapatan stomata lebih rendah dibanding tanaman induknya. Tanaman yang dianggap tahan tersebut pada umumnya berasal dari kalus yang diinduksi mutasi menggunakan iradiasi sinar gamma. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.